Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil fadli wal ihsan wal karami wal imtinan alladhi safa nabiyyana ala jami'i bani'il insan wa adabahu wa asana ta'dibi fakana khuluquhu al-Qur'an. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات الحسان. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بمكارم الأخلاق وأتم الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimakumullah, berilah kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dengan melaksanakan segala perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta berupaya untuk meninggalkan larangan Allah tanpa memilah dan memilih besar kecil akan larangan tersebut, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya, akan menanyai tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kalian banggakan selama hidup di dunia ini. Berarti apa yang telah kita lakukan berlalu dari umur kita akan ditanya oleh Allah, karena kegagahan, karena kesehatan, karena kekuatan, karena berbagai macam bentuknya, pastilah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana tak kala pertanyaan itu kita dengan seindahnya untuk menjawab, sehingga kita selamat daripada azab, sehingga kita masuk surga bila hisab, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, beliau mengatakan di dalam sebuah qasidahnya, beliau agar kita senantiasa dekat dengan orang-orang yang beruntung. Bagaimana caranya? Ikuti jalan yang dilalui mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, فالسعادة منوطة كلها باكتفاقهم بغت من قد رآهم أو رأى من رآهم. Keberuntungan untuk siapa? Bagi mereka yang berjalan mengikuti ulama-ulama salaf mereka. Mereka meniru orang-orang yang meniru bagaimana tata cara ibadah di masa hidup dunia ini. Pakaian mereka ditiru, tutur kata mereka diikuti. Bukankah Maulid mengajarkan kita sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan berrauba, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbicara atau berbuat pastilah dengan kebaikan, agar kita umat ini mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang pernah melihat wajah mereka, melihat wajah ulama-ulama kita. Hari ini hadirin, umat ini akan menjadi asing. Agama ini bada'al Islam ghariban,
Agama ini awal mulanya asing, karena dahulu mereka menyembah Hubal, Lata, Uzza, mereka menyembah itu. Tak kala tahun pertama kenabian umur Nabi 40 tahun, berapa orang yang banyak masuk Islam? Hanya 10 orang. Itu Khadijah binti Khuwailid, Zubair bin Awam, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Ammar bin Yasir, Mus'ab bin Umar, Syuhaib bin Bukhairah yang masuk Islam hari itu. Agama ini asing. Tak kala Uthman masuk ke dalam Islam, digulung dengan anyaman tikar terbuat dari daun kurma, dinyalakan api di bawahnya. Siapa yang bakar? Uthman bin Affan, pamannya. Bagaimana Mus'ab bin Umar disiksa oleh ibunya Zinnirah, disiksa sampai buta matanya. Asing agama ini hadirin. Namun kata Nabi, sayaudu ghariban, nanti suatu masa agama Islam ini akan menjadi asing. Tak kala kalian ke masjid, mereka bertanya, nak kemana kalian? Ke masjid. Masjid itu apa? Tak kala mendengar suara panggilan azan, itu suara apa? Azan. Azan itu apa? Kenapa? Suatu waktu, zaman, harinya sama, waktunya sama, dimanapun mereka berada, Allah panggil kembali kepada Allah. Siapa itu? Ulama. Habis saat itu ulama tak ditemukan di muka bumi ini walau satu saja, sehingga agama ini menjadi asing kembali. Fatuba lil gharaba. Maka beruntunglah hari itu andai kata ada orang asing tersebut yang mampu dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita harapkan hari ini, umat ini jangan terpecah belah. Apapun godaan, intangan, ujian yang menerpa kita, umat tetap bersatu, pegang ukhuwah. Ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun beliau mempersatukan umat ini dengan berbagai macam cercaan, ujian, hinaan, bahkan diancam mau dibunuh. Oleh karena itu, kembali kita kepada bagaimana pengorbanan sang Nabi. Pegang elok-elok, eratkan hubungan kita. Umat Islam ini seperti kokohnya bangunan masjid ini, mereka saling menguatkan bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka yang lain ikut merasakan sakitnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita ghirrah kepada hati kaum muslimin agar mereka peduli dengan ajaran agama Islam ini, kembali cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati alim ulama. Bagaimana ulama akan dihinakan dengan pitan-pitan yang akan ditayangkan. Terlebih-lebih teknologi hari ini, media mendukung untuk kerusakan umat. Akhlak menjadi dangkal, ilmu dikosongkan, pakaian ditelanjangi, makanan diracuni. Ma'asyiral muslimin, kembali bangkitlah dari kelalaian. Marilah kita kembali rapatkan saf kita untuk bersatu kembali menggaungkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yatadil mutadun fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.